Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin, tanggal 19 Februari 2024, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah melakukan perbuatan baik berdasarkan surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sudah berada pada minggu-minggu Prapaskah dalam masa Paskah, di mana kita memperingati dan menghayati secara khusus kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela menderita sengsara untuk menyelamatkan dunia, ya, termasuk kita. Karya Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa dan maut, bagaikan orang yang harus menyelamatkan seseorang yang hanyut dalam sungai yang arusnya sangat deras, dan orang yang hanyut itu tidak bisa berenang. Orang yang hanyut dalam sungai yang deras itu sangat panik dan takut, tetapi tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ada orang di pinggir sungai yang kemudian sebetulnya ingin menolong dengan memberi nasihat, dengan memberi petunjuk. Tangannya digerak-gerakkan, kakinya digerak-gerakkan supaya bisa berenang seperti kata itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sudah hanyut di dalam arus deras sungai tentu sangat panik, dan dia tidak akan bisa mendengarkan dengan baik, maka dia pun tetap terhanyut. Ada juga orang yang berusaha menolong dengan melemparkan tali supaya bisa ditangkap, dipegang oleh orang yang hanyut itu dan kemudian akan ditarik ke pinggir sungai. Tetapi orang yang sudah panik, orang yang terhanyut tadi ternyata tidak bisa memperhatikan tali itu. Dan juga dia hanya memusatkan perhatiannya bagaimana supaya dia bisa selamat, dan akhirnya tali itu pun tidak berguna baginya dan dia tetap hanyut. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kemudian ada seseorang yang langsung menceburkan dirinya ke sungai itu dengan berenang mengejar orang yang hanyut itu. Ditangkapnya, kemudian sambil menarik orang yang hanyut itu, dia dengan sekuat tenaga berenang ke tepi sungai, dan orang itu berhasil membawa orang yang hanyut itu ke tepi sungai dan menaikkan ke tanah kering di pinggir sungai. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
Manusia yang sudah dikuasai dosa bagaikan orang yang hanyut dalam arus deras di sungai. Ketika mendengar petunjuk dari orang yang berteriak dari tepi sungai, dia tidak bisa mendengar karena panik. Kalaupun ia mendengar, tentu tidak mampu melakukan petunjuk itu dengan baik. Juga ketika ada orang yang melemparkan tali yang sebetulnya ingin menolong, tetapi itu pun tidak ditanggapinya dengan baik, dan akhirnya nasihat maupun sarana atau alat untuk menolong itu pun tidak dihiraukan dengan baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, yang paling tepat adalah orang yang ketiga. Dengan menceburkan dirinya, diraihnya orang yang terhanyut itu dan diselamatkan. Setelah selamat dan berada di tanah kering di tepi sungai yang aman, baru dia bisa diberi petunjuk atau nasihat supaya orang itu berhati-hati, supaya orang itu memperhatikan hal-hal yang bisa membuat dirinya celaka, agar dia dapat melakukan hal yang benar dan baik, agar tidak terjatuh dalam sungai ataupun terjatuh di dalam tempat yang membahayakannya. Dia baru bisa diberi nasihat setelah diselamatkan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan manusia tidak hanya memberi petunjuk atau nasihat supaya manusia bisa selamat, tidak hanya memberi sarana untuk menjadi pegangan manusia agar selamat. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan manusia dengan rela menderita, berkorban, dengan menceburkan diri di arus dosa dunia. Setelah manusia diselamatkan, baru diberi petunjuk, diberi nasihat, serta diberi pegangan agar tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam keselamatan, hidup dalam damai sejahtera bersama, yaitu dengan berbuat baik. Oleh karena itu, perbuatan baik bukan untuk mencari atau mendapatkan keselamatan, tetapi justru karena sudah diselamatkan. Dan perbuatan baik kita adalah untuk mengucap syukur karena sudah diselamatkan, dan sebagai ungkapan hidup baru, sebagai kesaksian bahwa kita adalah milik Kristus yang penuh kasih. Perbuatan baik kita mulai dengan hati dan pikiran yang baik, dan kita ungkapkan dalam kepedulian kepada sesama, melalui ucapan yang baik, sikap yang baik, serta perilaku kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seorang rohaniwan, Alfred Plummer, mengatakan demikian: membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, dan tentunya Tuhan Yesus menghendaki kita senantiasa berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kita adalah milik Kristus yang harus melakukan hal-hal yang baik, kita harus mempunyai tabiat ilahi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berbangsa kita saat ini juga patut bersyukur kepada Tuhan, di mana pemilu capres, cawapres, dan caleg sudah berjalan dengan baik beberapa hari yang lalu. Saat ini telah diadakan proses penghitungan suara. Kita tentunya juga harus senantiasa berbuat baik, apapun hasilnya yang kita terima atau hasilnya yang nanti setelah selesai penghitungan kita ketahui bersama. Yang menang juga harus tetap berbuat baik dengan menjaga hati, pikiran, sikap, dan perilaku untuk tidak sombong, tidak jumawa, dan menghina atau mengolok yang kalah. Yang kalah juga harus tetap berbuat baik
dengan menjaga hati, pikiran, sikap, dan perilaku, tidak baper gitu ya, tidak bawa perasaan, yang berujung kebencian kepada yang menang. Ada prosedur dan mekanisme baik bagi yang menang maupun yang kalah menindaklanjuti hasil yang diperoleh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, melakukan perbuatan baik adalah satu rangkaian dengan keadaan dan keberadaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita yang telah menjadi milik Kristus sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa memperhatikan dan berupaya dengan kesungguhan untuk berbuat baik dalam kehidupan kita, sebagai ucapan syukur dan kesaksian hidup kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi hari ini. Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa berbuat baik. Bapa di surga, penyertaan dan berkat-Mu kami mohon untuk kami menyatakan kesaksian kami dalam kehidupan kami, di mana kami telah menerima hidup baru, dan biarlah kami mengungkapkan kehidupan baru kami dengan menyatakan yang benar dan baik, dan perbuatan baik kami biarlah sebagai kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kami. Juga biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan kepada kami dengan berbuat baik. Bapa di surga, kami juga bersyukur pemilu, capres, cawapres, dan caleg telah berjalan dengan baik. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk proses selanjutnya berjalan dengan baik. Berkatilah semua rakyat Indonesia untuk tetap dalam hidup damai, menjaga kerukunan, ketentraman, dan proses selanjutnya di dalam penyertaan dan berkat-Mu, sehingga membawa bangsa kami dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, serta dan berkatilah juga kami dalam kehidupan kami, kelegaan dan kesesakan maupun pergumulan kami serahkan di dalam naungan kasih setia-Mu. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini, biarlah tugas-tugas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.